Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan final project UAS struktur data kami. Di sini saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Erinta Nurdianti dengan NPM 2408101072 dan rekan saya Cynthia Angel Viola dengan NPM 240810100278. Di sini kita mengerjakan 4 bagian, yaitu insert, view, search, dan delete, BST, dan AVL3. Nah, pada kode program awal kita menambahkan data diri anggota kelompok kami dan judul studi kasus yang kami pakai, yaitu sistem manajemen data cost. Lalu struktur cost digunakan untuk menyimpan data cost dalam linked list. Setiap node berisi informasi nama, lokasi, harga, dan jumlah kamar, serta pointer next yang menunjuk ke data cost berikutnya. Variable head berfungsi sebagai petunjuk awal linked list dan diset 0 karena data awalnya masih kosong. Nah, fungsi tambah cost digunakan untuk menambahkan data cost baru ke linked list. Jika data masih kosong, node baru menjadi head. Jika sudah ada data, node baru ditambahkan di bagian akhir linked list. Lalu setelah berhasil, program menampilkan pesan konfirmasi. Selanjutnya ada fungsi tampil cost digunakan untuk menampilkan seluruh data cost yang tersimpan dalam linked list. Jika data masih kosong, program menampilkan pesan belum ada data cost. Jika ada, data ditampilkan satu persatu dari awal head hingga akhir beserta detailnya. Lalu ada fungsi cari cost digunakan untuk mencari data cost berdasarkan nama dengan metode rekursif. Pencarian dilakukan dari node saat ini hingga akhir linked list. Jika data ditemukan, fungsi mengembalikan node tersebut. Jika tidak, maka hasilnya adalah 0. Lalu ada fungsi hapus cost bertujuan untuk menghapus data tertentu dalam sebuah linked list dengan terlebih dahulu memvalidasi apakah daftar tersebut kosong melalui pemeriksaan pointer head. Jika daftar berisi data, fungsi akan memberikan buffer input menggunakan sin ignore dan meminta pengguna memasukkan nama cost yang ingin dihapus melalui perintah getLine. Untuk memproses penghapusan tersebut, fungsi menyiapkan 2 pointer pelacak, yaitu CUR yang dimulai dari pangkal list untuk menyisir setiap simpul, dan priv yang diinisialisasi sebagai 0 untuk menyimpan referensi simpul sebelumnya. Nah, pada bagian kode ini merupakan kelanjutan dari logika penghapusan data pada linked list yang berfungsi untuk mencari dan mengeksekusi penghapusan simpul berdasarkan nama yang dicari. Program menggunakan perulangan while untuk menelusuri list selama simpul saat ini tidak kosong dan namanya tidak sesuai, dengan terus memperbarui posisi pointer priv dan CUR. Jika setelah penelusuran simpul tidak ditemukan, program memberikan pesan kesalahan dan berhenti. Namun jika ditemukan, program melakukan pengecekan posisi simpul. Jika simpul berada di awal, maka head dipindahkan ke simpul berikutnya. Sedangkan jika di tengah atau di akhir, pointer next dari simpul sebelumnya disambungkan langsung ke simpul CUR untuk memutus rantai. Lalu proses diakhiri dengan perintah delete CUR untuk membebaskan memori secara permanen dan menampilkan konfirmasi bahwa data berhasil dihapus. Nah, kode program ini mengimplementasikan struktur data binary search tree atau BST melalui definisi structured BST dan fungsi insert BST. Fungsi insert BST bekerja secara rekursif untuk menyisipkan data cost baru ke dalam pohon berdasarkan perbandingan harga. Nah, jika harga data baru lebih kecil dari node saat ini, data akan diarahkan ke cabang kiri, dan jika lebih besar akan diarahkan ke cabang kanan. Ketika fungsi menemukan posisi kosong, kode akan membuat node baru menggunakan operator new untuk mengalokasikan memori secara dinamis, sehingga struktur pohon tetap terurut dan memudahkan proses pencarian data di kemudian hari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi insert BST bekerja secara rekursif untuk menyisipkan data baru ke cabang kiri jika harga lebih kecil atau ke cabang kanan jika harga lebih besar. Nanti kita bisa lihat di outputnya tersendiri. Nah, untuk sementara fungsi build BST ini di kode program ini, dia itu berfungsi untuk membangun ulang seluruh struktur pohon dengan mengambil data dari linked list induk. Selain itu,
terdapat fungsi print BST. Nah, di sini itu yang akan menampilkan struktur hierarki pohon secara visual di outputnya nanti, lengkap dengan tingkat levelnya dan posisi node-nya, root, left, dan right, guna memudahkan verifikasi urutan data yang telah tersimpan dalam memori. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke node AVL. Nah, kode ini tuh berisi tentang fungsi root, left, dan insert AVL pada visualisasi pohon AVL-nya. Nah, fungsi root, left ini untuk melakukan rotasi ke kiri pada simpul X untuk menyeimbangkan subtree ketika bagian kanannya itu lebih berat. Seperti itu. Fungsi ini ya, guys. Nah, untuk anak kanan X-nya dijadikan akar subtree baru. Ini. Nah, X ini akan dipindahkan menjadi anak kiri Y jika pointer anak lainnya itu diatur ulang, lalu X dan Y dihitung ulang menggunakan nilai maksimum, tinggi, dan kanannya ditambah 1. Fungsinya ini. Oke. Sementara itu untuk fungsi insert AVL-nya, dia itu menyisipkan data kos baru berdasarkan atribut harga ke dalam visualisasi pohon secara rekursif seperti binary search tree, kemudian memperbarui tinggi simpul dan menghitung faktor keseimbangan P-nya. Nah, berdasarkan nilai B dan posisi harga data terbaru, fungsi ini menentukan kasus ketidakseimbangannya, yaitu left ke left, right, dan left right atau right left, lalu memanggil ke root ini. Nah, bisa dilihat, dia akan memanggil root di sebelah sini di line ke 187. Atau bisa juga kita kombinasikan keduanya agar pohon tetap seimbang sehingga operasi pencarian data kos itu juga akan tetap cepat, seperti itu. Ini untuk kode program kombinasinya. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk kode programnya yaitu fungsi build AVL. Dia untuk mengosongkan akar. Jadi kemudian melakukan iterasi pada seluruh data kos dalam bentuk linked list mulai dari head, dan untuk setiap elemennya akan memanggil insert AVL agar tiap data dapat dimasukkan ke dalam pohon AVL sehingga terbentuk struktur yang seimbang. Sementara itu untuk fungsi ini print AVL-nya ini tuh untuk mencetak visualisasi isi pohon secara rekursif. Jika simpul tidak nol, fungsi menampilkan identitas sesuai level, posisi simpul, dan harga nama kos serta tinggi simpul, lalu memanggil dirinya untuk mencetak anak kiri dan anak kanan dengan level yang dinaikkan 1, sehingga struktur pohon ini bisa dilihat secara hierarkis di output. Nanti kita bisa lihat lebih lengkapnya di outputnya. Oke, untuk sekarang yaitu fungsi main di sini. Dalam kode ini tuh titik masuk utama program untuk mengolah sistem data rumah kos dengan menawarkan dua metode struktur data yaitu ST dan AVL. Oke, jadi yang pertama keluar yaitu data BST dan AVL. Untuk setelah itu fungsi ini akan memanggil identitas untuk menampilkan informasi pengguna. Nah, kemudian melakukan inisialisasi data awal menggunakan fungsi tambah kos dan lain-lain untuk mendaftarkan berbagai nama kos, harga, ketersediaan kamar juga. Selanjutnya, fungsi ini tuh juga akan mengimplementasikan untuk memilih metode pohon yang akan digunakan, visualisasi pohon yang akan digunakan.
serta menyertakan validasi logika untuk memastikan bahwa pilihan yang dimasukkan pengguna valid sebelum melanjutkan ke proses manajemen data berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu menu utama kedua dari setelah AVL dan pilihan AVL dan BSD tadi, maka selanjutnya yaitu akan muncul pilihan menu kedua yaitu menu data cost ini. Kode program ini mengimplementasikan menu utama menggunakan struktur perulangan dual dan percabangan suite case untuk mengelola operasional data cost secara interaktif. Pertama yaitu fitur tambah data cost yaitu case 1 yang meminta input nama, lokasi, harga, dan jumlah kamar. Nah, dari situ pengguna langsung bisa diproses oleh fungsi tambah cost. Nah, untuk tampilan kedua yaitu tampilkan semua cost yang memanggil fungsi tampil cost untuk menyajikan seluruh daftar cost yang sudah tersimpan di kode program atau yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, yang case ketiga yaitu cari cost. Nah, yang ini adalah menggunakan fungsi cari cost untuk menemukan data spesifik berdasarkan nama dan menampilkan data harganya jika ditemukan. Jadi ini carinya hanya bisa nama aja, nggak bisa harga ataupun wilayah seperti itu. Oke. Untuk yang case 4 yaitu fitur penghapusan. Ini adalah untuk manajemen data yang dinamis. Selain itu fitur case 5 yaitu visualisasi pohon dari BST ataupun AVL. Memungkinkan program untuk membangun dan menampilkan struktur data secara grafis berdasarkan pilihan yang ada di metode awal, baik menggunakan binary search tree atau AVL tree, sehingga memberikan representasi hierarkis dan data cost yang tersimpan sebelum akhirnya program diakhiri lalu sudah keluar. Nah, oke, selanjutnya ada output seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Kita menampilkan sistem manajemen data cost dulu, lalu nama kelompok kami sini. Lalu setelah itu kita masukkan pilihan 1 di mana pilihan 1 adalah tambah data cost. Kita menambahkan data cost Alana, lokasinya di Mojokerto dengan harga 650 dengan jumlah kamar 7. Lalu ketika sudah berhasil, dia akan mengeluarkan input data cost berhasil ditambahkan. Kita menginput 2 data cost baru. Sini juga ada cost Puri, lokasinya di Jombang dengan harga 720.000, jumlah kamarnya 5. Lalu yang kedua yaitu tampil semua cost. Kita menampilkan semua daftar cost. Di sini awalnya 8 karena ditambah 2 jadi ada 10. Nah, di sini cost alananya sudah masuk, cost purinya juga sudah masuk. Lalu yang ketiga adalah cari cost. Nah, di sini kita memasukkan nama cost, cari cost Melati, ditemukan dengan harga 500.000. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ke output nomor 5 yaitu kita lihat visualisasi dari pohonnya. Mohon maaf. Jadi kita pilih nomor 4 yaitu hapus data cost. Di sini kita coba hapus 2 data cost, yaitu yang pertama ada cost Rara dan ada cost Mawar. Nah, jika kita langsung memasukkan nama cost yang akan dihapus, maka outputnya akan data cost berhasil dihapus. Dan setelah kita view lagi, maka cost tersebut akan sudah tidak ada di output seperti itu. Tadi yang awalnya 10 sekarang jadi 8. Oke. Nah, untuk yang visualisasi pohon, nah ini visualisasi dari BST-nya, dimana dia akan diurutkan melalui root, left, dan right-nya seperti yang bisa kita lihat. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan demokan programnya. Itu kita langsung lihat ke outputnya karena penjelasan kode programnya tadi sudah ada di PPT. Oke. Nah, menu pertama yang bisa kita lihat itu judulnya yaitu sistem Amigos dan ada identitas kelompok kita yaitu saya, Nanya Viola dan teman saya Ernita. Sebelum kita masuk ke pilihan insert dan delete dan lain-lainnya, itu kita milih dulu menu ada BST dan AVL. Pertama kita pilih BST dulu. Nah, setelah dipilih satu, nah kita ada pada tampilan menu tambah kos, tampilkan semua kos, cari kos, dan hapus data kos serta visualisasi dari pohon BST-nya. Oke, kita coba untuk tampilkan semua kos dulu, data yang sebelum yang ada di program. Nah, sini ada 8 kos yang udah saya tambahkan data pada programnya. Oke. Setelah itu kita menu ke satu yaitu tambah kos. Saya kasih nama kosnya kos Alana dengan lokasi warung dengan harga 600 kamar. Nah, kita coba kasih tambah data kos lagi. Nama kos ada kos Surya, lokasinya di Jombang dengan harga 550, jumlah kamar sisanya. Oke, ini udah keluar data kos berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita lihat di tampilkan semua kos apakah benar datanya udah ditambahkan. Oke, jadi yang awalnya 8 nanti ditambah kos Alana dan kos Surya hasilnya jadi 10 kos seperti itu. Setelah itu ada menu search atau cari kos yaitu kita klik. Nah, kita masukkan nama kosnya yaitu coba kita lihat, saya mau cari kos Indah, informasi apa yang kita peroleh dari kos Indah. Nah, kita search nama kosnya, nanti akan ditemukan nama kos dan juga harganya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita coba delete kos-kos tersebut. Kita coba delete kos Rara sama kos Jaya. Oke, data kos berhasil dihapus. Satu lagi ya. Oke, data kos berhasil dihapus. Setelah itu kita coba tampil semua kos kedua. Nah, jadi 8 di mana kos Rara dan kos Jaya sudah tidak ada di daftar kos. Setelah itu kita lanjut ke 5 yaitu visualisasi pohonnya. Nah, seperti ini untuk visualisasi dari BST-nya. Oke, selanjutnya kita ke AVL-nya. Jadi kita pilih 0 dulu untuk keluar. Program selesai. Oke, kita coba lagi. Oke, kita masukkan dulu. Kurang lebih nanti untuk kos tampil semua kos dan cari kos hapus data kurang lebih sama dengan yang BST. Sekarang kita langsung ke tampilkan visualisasi pohon aja untuk AVL-nya. Ini untuk visualisasi dari AVL-nya dia lebih stabil daripada visualisasi dari BST-nya seperti itu. Mungkin itu saja demo program yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.